Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi di acara Garmis, Galeri Misteri. Kali ini kita kedatangan narasumber yang keren. Dia itu seorang sahabat dari zaman saya kuliah. Ini dia Muhammad Firmansyah, aka Dadong. Dadong, keren. Sedikit intermezzo, Dadong ini adalah seorang pencinta reptil. Terus juga dia mempunyai komunitas, namanya apa dong? Garut Reptil Solidaritas. Garut Reptil Solidaritas. Terus selain itu dia juga seorang pendaki gunung yang sekarang mungkin udah agak pensiun mungkinnya naik gunungnya. Terakhir naik gunung itu tahun berapa? 2017. 2017. Berarti udah lama ya? Lama. Jadi Dadong tuh pernah muncak ke salah satu gunung di Jawa Barat, yaitu Gunung Ciremai dan Cikuray. Nah, kali ini Dadong akan bercerita tentang perjalanannya ke Gunung Ciremai. Jadi dia pernah mengalami kisah-kisah yang cukup tidak logis ya. Jadi pengalaman horor kalau bisa dibilang. Oke Dadong, gimana nih? Pertama Dadong naik ke Gunung Ciremai itu pada tahun berapa? Yang waktu itu tahun 2012 yang di Ciremai. Oh iya, Ciremai itu Ciremai itu 2012. Itu pendakian pertama bukan? Itu pendakian kedua. Soalnya kan yang pertama saya lewat jalur Apuy. Apuy itu di Majalengka. Ya. Nah, ini yang kedua saya coba lewat jalur Palutungan. Itu di Kuningan. Di Kuningan lewat di Nah, Kuningan. saya inget tuh waktu itu saya berangkat hari Jumat. Hari Jumat. Dari Garut. Dari Garut. Saya singgah dulu di Kuningan, di rumah saudaranya teman saya. Saya berangkat berdua sama teman. Nah, pas di Kuningan saya nginep lagi. Jadi saya berangkat ke gunungnya itu malam Senin. Berarti cukup lama ya? Cukup lama di bawah lah gitu kan. Soalnya menikmati alam yang di bawah dulu gitu kan. Pas hari Minggu katakan hari Minggu saya berangkat lah gitu kan. Saya berangkat sore ke Palutungan. Iya, ke Palutungan. Siang dari rumah siang. itu. Jadi mulai nge-treknya sore gitu. Nyampe Palutungan itu jam 4-an. Jam 4 saya checkpoint lagi. Ya barangkali ada perbekalan yang kurang gitu kan. Jam 5 saya mulai nge-trek. Sebenarnya jam 5 itu udah nggak bisa nge-trek, kata ranger di sana. Cuman saya kan gimana ya, sedikit ngotot lah gitu. Sedikit ngotot. Dan kebetulan juga selisih 1 jam ada pendaki yang dari Sukabumi. Oh, jadi sebelum Dadong naik udah ada yang naik. Itu dari Sukabumi. Itu pendakian terakhir jam 4 dia naik. Nah, saya kan agak ngotot nih. Jadi kenapa ngotot? Karena tadinya pasti bakal ketemu nih di trek gitu kan. Jadi ada teman lah. Ada teman lah gitu kan naiknya. Pas ya udahlah, singkat cerita saya naik. Pas lewat pemukiman warga itu udah mau maghrib. Masuk maghrib, kita rest dulu, kita coba sembahyang di sana gitu kan. Nah, udah beres itu kita lanjut lagi trek ke mata air terakhir itu di ketinggian kalau nggak salah 1.500. Di pos berapa itu? Sebelum pos 1 kalau nggak salah. Oh, masih di jalur bawah. Iya, masih di bawah. Nah, sebelum ke sana itu udah ada yang janggal gitu. Udah ya mungkin karena saya tadinya dilarang jangan naik. Ya nggak dianjurkan lah ya trek malam. Iya. Nah, ya mungkin tegurannya itu. Saya pas lagi di trek, teman saya nggak lihat, cuma saya yang lihat. Ada kelihatannya, nggak tahu sugesti nggak tahu apalah. Kelihatannya seperti pocong gitu kan. Lah, kok ada yang kayak gini gitu. Udahlah, nggak dihiraukan gitu. Jadi terus jalan. Pas sampai ke mata air terakhir tuh, saya bilang ke teman saya, udahlah di sini aja. Jadi ngecamp di dia lah, tong dilanjutkan. Teman ngotot, lanjutkan. Ame kasusul di Sukabumi gitu. Jadi udah agak gimana lah gitu kan. Ya udahlah, ayo naik gitu. Naik. Pas di pos 3 di perjalanan itu emang sih ada gangguan, cuman nggak terlalu gimana gitu, paling suara-suara itu aja lah. Karena di alam liar.
namanya di hutan itu tempatnya gitu. Iya. Nggak saya hiraukan. Nah pas di pos 3 kalau nggak salah ada yang ngecamp. Saya kira itu yang dari Sukabumi. Iya. Wah ini yang dari Sukabumi. Pas kita naik, saya lewat, jadi punten, permisi ya. punten ya, terus kami jawab. Temen ngotot udah. Itu berapa orang? Yang Yang saya lihat itu 4 orang. 4 orang. 4 orang di ngadep kan ada api unggun, ada orang itu terus ada tendanya. Cuman yang saya janggalnya itu mukanya itu gimana ya? Pias lah, Pucat. Pucat lah gitu. Kayak orang sakit. Ditanya nggak ngejawab. Saya nggak nyadar. Wah ini hantu atau Sombong apa ya. gitu. Nyadanya sombong dia. Ini sombong ting itu ditanya tadi gitu kan. Temen mah main tadi dinya heula gitu. Maksudnya di dia iya meureunna. Mana nyadar tuh. Kurang ditanya tadi jawab. Maksudnya naik kaluhur, keburu puting gitu kan. Gak lama dari sana sekitaran itu jam berapa ya? Hampir jam 9 lewat lah. Hampir jam 9 lewat. Saya ketemu sama orang yang di Sukabumi itu. Berapa orang? Itu 4 orang. Oh, sama 4 orang. Sama 4 orang. Biasa kan sampurasun gitu. Tampes wah ngajawab dia mah jelema meureun. Adanya ketemu ngobrol kan udah lama di sini, lumayan lama. Berarti nggak selisih waktunya nggak terlalu jauh. Pas saya ketemu sama yang dibawa di pos 3 itu kan, saya nanya, Kang tadi naik tadi panggil di pos 3 ayo ngecamp naon sih. Tadi saya ke dia mau sasaha gitu. Kaget kan, anjir saya itu nu dianap gitu. Geus lah ke dewe cek kata orang yang di Sukabumi itu. Udahlah kita bareng aja naik ke atas. Naik kan ke atas des. Singkat cerita nyampe di pos 6 di area camp lah gitu. Di sana kan ada gua lalai lah disebutnya gitu kan. Saya tuh ngecamp tadinya mau di atas cuman emang ada pendaki lain. Cuman yang kata teman yang dari Sukabumi itu, wah katanya kayaknya enak di bawah gitu. Hanut gitu, anget lah, nggak ini kena angin. Gitu. Oke lah kita putusin di sana lah di bawah, ngariung gitu kan, cing orang gitu tuh. Jam sekitaran jam berapa gitu, udah tengah malam. Saya penasaran ke gua, pengen main gitu. Wah, pengen lah nyoba gitu kan, aya naon gitu di jalur tete gitu. Ngajak temen saya. Dia udah nggak mau diajak. Mungkin ada firasat atau apa, nggak tahu lah gitu. Saya ngotot, ayolah nepikeun ka mulut gua we. Hayang apa jerona kumaha gitu kan. Lama kelamaan temen mau. Di sana juga saya nggak lihat, temen yang lihat. Jadi saya kabur itu karena rewas ku temen lompat gitu. Pas saya tanya, mana kunaon lompat? Mana teu ningali? Eta hareupeun mana aya awewe. Awewe naon da teka kolong urang mah eueuh naon. Mana mah urang matak urang mah teh urang geus teu ngeunah teh gitu kan. Nanaonan maneh kadenya penting-penting, orang kan hayang apa gitu. Nah, tapi kan kejadiannya gitu. Jadi teman saya tuh ngelihat sosok kayak katanya wanita, tapi saya nggak lihat. Itu sosok si wanitanya kayak gimana? Kata teman mah jadi kayak pakai enggak satu katanya, tapi kayak pendaki. Oh, bentuknya kayak pendaki. Kayak pendakinya, jadi baju putih kayak gitu. Pakai baju lah gitu kan. Cuma mungkin dia baca logika gitu. Nggak mungkin lah. Malam-malam ada cewek di guha lagi. Terus di area itu kan gak ada lagi yang lain. Cuma 2 tenda saya sama yang di atas. Soalnya yang lain, pengunjung yang lain kan di atas. Yang lain di atas. Di atas. Itu hari pertama. Hari pertama. Berapa hari itu di puncak? Ya maksudnya di Gunung Ciremai. Itu 2 malam. 2 malam 3 hari berarti ya? Iya. Berarti berangkat Minggu, pulang Rabu. Pulang Rabu. Besoknya yang dari Sukabumi pulang, saya pindah camp. Gak mungkin di sana berdua gitu kan. Pindah camp. Kita di pos berapa? Masih di pos 6. Di pos 6.
siangnya kan aktivitasnya biasa lah, ngopi gitu kan, ngobrol-ngobrol. Nah sorenya saya pengen main ke bawah, pengen tahu lah gitu kan. Itu bukan jalur berarti? Itu masih jalur. Oh masih jalur. Saya pengen tahu habitat yang ada di sana itu apa aja gitu kan ya. Nah pas ngecek main ke bawah, saya potong kompas. Jadi bukan ke jalur, buka jalur. Soalnya kan kalau misalkan seperti ular, ular itu kan nggak ada di ketinggian, pasti dekat dengan air. Saya nyari sumber air, ternyata nggak ketemu. Nggak ketemu sumber air. Nggak ketemu itu saya turun tuh siang, jam 1 lewat lah. Pas naik ke atas, saya ya putusin udahlah kita naik ke atas lagi gitu kan. Itu berdua? Itu berdua. Naik ke atas, kan kalau turun sama naik mah beda kan, lebih lama naik gitu kan. Apalagi ini buka jalur gitu kan, kerusukan tepuguh gitu. Sebenarnya nggak boleh ya tapi gitu kan. Kesorean di bawah, sebelum maghrib kalau nggak salah itu sore, saya ketemu lagi sama pendaki turun. Posisinya di sana nggak hujan. Tapi si pendaki itu pakai jas hujan 3 orang. Cewek cowok? Saya nggak tahu. Soalnya ditutup terus tungkul gitu. Tungkul tiluan nunduk tiluan nanti. Tanya tapi nggak jawab. Nah nges lah. Baik mereka turun gitu kan. Tes naik lagi ke atas, pas lagi istirahat ada pendaki yang dari bawah yang naik. Itu kan udah sore. Misi bang katanya. Iya bang. Biasalah tanya siapa gitu kan. Dari mana bang? Dari Bekasi. Bang, tadi lihat yang turun nggak ke bawah? Turun. Saya mau nggak lihat. Ada 3 orang pakai jas hujan. Nggak bang, beneran nggak lihat. Padahal itu selisih waktunya itu nggak lama. Saya diam itu baru 10 menitan lah. Rokok juga belum habis gitu kan. Anjing. Ini panggil dia jeung naon gitu. Nggak mau peting kamarina. Anu gitu. Pendaki gitu. Terus pas kermain pulang keluar kan panggil dia jeung ke itu. Oke lah. Singkat cerita di area camp di tempat di tenda gitu. Malamnya itu saya sholat isya. Sholat isya jam 9:30-an sama teman. Teman kan jadi imam. Saya di belakang jadi imam. Pas walad dolin, saya bilang amin kan? Amin. Di belakang ada amin. Suaranya itu gimana ya? Gede, agem. Teman, otomatis kan dari khusyuk jadi anjing. Ya salah naon gitu. Teruskan deh gitu kan. Beres sholat, saya nanya ke teman, kamu denger nggak? Tadi pas lagi amin, denger. Kirain teh ada yang makmum lagi. Suara lagi beda kata saya. Kumaha tuh? Saya teh sebenarnya bukan down. Kok kenapa gitu kan? Biasanya naik gunung itu emang ada gangguan, cuman nggak kayak itu. Separah gitu. Itu lah. Aduh. Pengen kalau pengen cepat pulang, cuman nanggung gitu. Udahlah, jangan dirawin gitu kan. Ngopi deh. Nah, besok singkat cerita, besoknya saya turun nggak siang, nggak pagi nggak siang. Saya main dulu ke puncak. Jadi di puncak lah kita bikin dokumentasi gitu kan. Biasa. Nah, jam udah lohor, saya turun ke tenda, kita packing, makan gitu kan. Ngopi lagi. Jadi selama perjalanan itu nggak lepas dari Cikopi Udud gitu. Terus saya ngopi. Soalnya bisa relax lah gitu. Biar nggak panik gitu kan. Udah mah kondisinya seperti itu gitu kan. Banyak gangguan. Turun gitu. Kita nggak rusuh gitu kan, nyantai. Pokoknya pulang itu jadi naik dari Pelutungan turun ke Apuy. Lewat Apuy biar lebih cepat gitu kan. Lewat Apuy itu nyampe di singkat cerita ya, nyampe Apuy itu jam sore lah, jam 5-an. Jam 5 lewat udah di Apuy. Saya biasa ke air gitu kan, ganti baju, biasa mandi. Nah saya ngobrol sama
ranger di sana. Nanyain Penjaga. penjaga yang di sana, saya nanyain, bang Kang gitu kan, kemarin kan hari Minggu saya berangkat dari Palutungan. Tapi kan udah ada konfirmasi kan, kalau di Ciremai kan gitu, kalau misalkan ditanya naik jalur sini, turun mau jalur mana, mau jalur sini lagi enggak gitu kan. Saya bilang saya mau ke Apui. Jadi si ranger antara yang di Apui sama yang di Palutungan itu koordinasi gitu. Oh ini ya yang dari Garut ya Kang, saya nanya gitu, di jalur Apui hari Minggu malam Senin saya ketemu jeung pendaki jalur Palutungan. Opatan di pos 3 karena camp, tapi ditanya henteu nemalan gitu si Ganu sombong. Man anu jadi anehna eta si mukana pucat gitu. Nah, si rangernya bilang nggak tahu tahun berapa, 2 tahun ke belakang katanya di sini ada yang hilang. Bilangnya gitu di jalur itu 4 orang itu katanya. Anjing papa ngejeng masih gitu kan ya asa kumaha gitu ternyata Danong tengah doang lah udah naik ya siga nama eta lah gitu kan. Tapi saya mah gini, kalau misalkan naik gunung ya emang harusnya gitu kan, permisi lah gitu atau kumaha gitu. Saya emang percaya orang tua saya ngizinin. Jadi doa orang tua itu bisa jadi jimat gitu kan. Makanya itu mungkin saya sombong juga pas di sananya nggak berdoa gitu, nggak permisi.